ombudsman itu kerjanya mencari-cari kesalahan dari aparatur saja. Ya, kalau mau jujur sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Ombudsman. Kali ini kita di podcast Sang Pelayan telah mengundang Bapak Wali Kota Padang, Bapak Henry Sapta. Selamat Pak, Ya. sudah datang ke Ombudsman, menerima penghargaan dari Ombudsman berkaitan dengan standar layanan publik. Nah, bagaimana kabarnya saat ini Pak? Kita tanya dulu kabarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Ombudsman di mana saja berada. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, saya sehat walafiat. Dan memang betul di hari Jumat ini, Jumat berkah ini, saya dan pemerintah Kota Padang khususnya mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara pemerintahan terbaik dalam pelayanan standar kepada masyarakat. Ya, saya berharap mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat Kota Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaan intinya nih Pak. Nah, Pak Henry Sapta, banyak kita dengar dari bisik-bisik ya, kalau ombudsman itu kerjanya mencari-cari kesalahan dari aparatur saja. Bisik-bisik ya Pak. Nah, kita minta juga nih pandangan Pak Henry Sapta tentang ombudsman. Apakah memang begitu pandangan Pak Henry Sapta tentang ombudsman ini? Baik, ya kalau mau jujur sebenarnya saya sama aja sih pandangannya. tapi begini, pemerintah ini adalah organisasi yang dilihat oleh seluruh mata. Ya, yang nggak mau dilihat oleh seluruh mata, bikinlah perusahaan sendiri, ya kan? perusahaan swasta sendiri gitu, ya, itu nggak akan diperhatikan. Tapi kalau udah namanya pemerintah, pasti diperhatiin. Pelayanannya, penyelenggaraannya, pelaporannya, ya itulah pemerintah. Seperti misalnya pelaporan keuangan, ya. Setiap tahun kami pasti akan diawasi. Kemarin saja, ya baru saja kami menerima BPK RI melakukan entry meeting untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan 2022. Berarti artinya ombudsman juga sebenarnya adalah bahagian dari pengawasan terhadap pelayanan minimal atau standar untuk masyarakat, terutama warga Kota Padang. Jadi pada hakikatnya saya merasa tidak benar lah ya, sebenarnya ya. Artinya ombudsman melakukan apa yang menjadi harapan masyarakat ya, ketika pemerintah tidak melakukan tugasnya, kepada siapa dia mengadu? Nah, tentu kepada organisasi seperti ombudsman. Iya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah pandangan Pak Wali Kota terhadap bisik-bisik itu telah dibantah oleh Pak Wali Kota kalau tidak benar kalau ombudsman itu mencari-cari kesalahan saja. Bukan karena saya dapat penghargaan ya. Nah, ini di podcast ini Pak Wali Kota, kita ucapkan selamat kepada Wali Kota Padang, Pak Henry Sapta. Hari ini mengambil langsung penghargaan dari Ombudsman RI di kantor Ombudsman Sumbar terkait kualitas standar layanan publik. Kita tahu Pak, di tahun 2021 kita mendapatkan nilai kuning. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita mendapatkan nilai hijau. Nah, kami ingin tahu juga nih Pak, apa nih trik dan kiat-kiat Pak Wali untuk menggenjot dan meningkatkan standar layanan publik yang ada di pemerintah Kota Padang nih Pak. Gitu Pak. Baik, saya sebenarnya beranjak dari nama itu aja. Niat saya ketika saya diamanahkan sebagai pemimpinnya masyarakat Kota Padang, tentu harapan dari masyarakat Kota Padang bagaimana pemimpinnya ini berlaku adil, berlaku bijak ya, dan tegas, serta mau ya mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk itulah saya sebenarnya berjanji kepada Allah gitu, ya, pada Tuhan yang menciptakan saya. Jadi intinya apa gerak-gerik saya diawasi oleh Allah. Nah, untuk itu saya melakukan perubahan-perubahan didukung oleh
jajaran yang mau mengikuti perubahan yang saya berikan. Alhamdulillah ya, mungkin inilah hadiah yang didapat ya dari Ombudsman kepada masyarakat Kota Padang dan juga tentu pemerintah Kota Padang, bahwa kami bisa memberikan pelayanan ini dengan baik dan tidak ada kiat-kiat hal yang terlalu khusus ya, tapi yang terpenting adalah mengikuti SOP ya, standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan bersama, yang diawasi oleh terus Ombudsman. Maunya kita tuh melayani seperti apa begini, ya udah kita lakukan itu. Nah, tentu ini yang kiat yang kita bisa berikan sehingga alhamdulillah masyarakat jadi senang dan dapat laporan, masyarakat bahagia dengan apa yang diberikan pelayanannya pemerintah, tentu dinilai juga oleh Ombudsman. Baik Pak, jadi intinya yang sampaikan Pak Wali Kota, sahabat podcast Sang Pelayan, intinya adalah nawaitu, niat kepada Allah SWT itu menjadi modal untuk meningkatkan standar layanan publik dan kualitas layanan publik di Kota Padang. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, tadi juga dibahas layanan publik di kelurahan. Kita tahu kelurahan adalah ujung tombak layanan publik Pak. Tadi disampaikan juga dalam pertemuan bahwa ada dugaan permintaan uang yang dilakukan di kelurahan di Kota Padang. Nah, apa nih kedepannya yang akan Bapak lakukan supaya layanan publik di Kota Padang itu tidak terjadi lagi dugaan-dugaan permintaan uang, Pak? Saya pertama bersyukur dan pada Allah SWT dan juga terima kasih kepada masyarakat ya, yang alhamdulillah dengan teknologi yang serba canggih sekarang, masyarakat dapat langsung akses kepada saya, menyampaikan hal-hal yang tidak ya diharapkan kepada saya, dan saya langsung ya memberikan tindakan kepada seluruh jajaran. Mengenai lurah yang dengan tidak baiknya memberikan pelayanan sampai adanya pungutan-pungutan liar, saya jujur saya sampaikan kepada baik Sekda maupun seluruh pimpinan dari pemerintahan Kota Padang sendiri, anggota kita yang tidak melaksanakan kegiatannya dengan baik ya, atau melakukan hal yang sangat mencoreng nama baik pemerintah, maka sanksinya adalah pemecatan. Baik, ya. Pak. Itu salah satu upaya membuat yang lain berpikir dua kali. Yang kedua, kita tentu lakukan bimbingan teknis ya, dan juga mengundang para narasumber yang berkompeten ya, seperti mungkin Bapak Ombudsman juga ya, untuk kita hadirkan di setiap adanya pemberian pembelajaran kepada para aparatur pemerintah. Jadi ini upaya kita ya, selain dari peringatan, sanksi yang tegas ya, dan juga bimbingan teknis, pembelajaran ya, memberikan pelatihan, dan juga kita juga memberikan reward ya kepada siapa yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diberikan reward dan kita viralkan gitu, sehingga yang lain pun juga mau seperti itu. Nah, itulah yang rasanya bagi kita bisa mendorong orang jajaran kita berbuat baik. Baik Pak. Yang terakhir nih Pak Endri Sapta, kita tahu sudah lama Bapak Wali Kota tidak ada wakilnya nih. Tapi kami apresiasi Pak, walaupun tidak ada wakil wali kota, Bapak sebagai Wali Kota Padang dalam menjalankan tugas-tugas itu maksimal, saya nilai. Nah, sedangkan daerah lain itu harus ada wakil wali kota atau wakil bupatinya Pak. Tapi Bapak sendiri tidak didampingi, tapi bisa maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kita minta Pak triknya dan rahasianya dari Pak Wali Kota nih Pak. Ya. Jadi begini, ya, saya sebenarnya bukan antipati terhadap wakil ya. Ya, walaupun masyarakat semuanya dapat informasi begitu. Saya butuh juga wakil. Tapi kita akan mengikuti undang-undang. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 ya, 2016 mengenai tata cara pemilihan kepala daerah ya, baik itu gubernur, bupati, wali kota yang bilanglah meninggal atau dipromosikan satu tingkat di atas atau mengundurkan diri, maka
pemilihan yang penggantinya diatur oleh partai. Nah, ini saya mau maaf ya, saya terpaksa ngomong di sini supaya nanti jangan ada salah kaprah seakan-akan saya menghambat. Saya nggak ada niat menghambat. Kalau bisa segera gitu. Tapi karena diserahkan kepada partai, tidak ada pemerintah yang boleh masuk. Ini boleh ditanya langsung kepada Kementerian Dalam Negeri. Kalau seandainya ada aturan yang bisa menyampaikan bahwa di dalam waktu 6 bulan, 1 tahun atau lebih tidak ada tidak ada perubahan, maka akan diambil alih oleh pemerintah, ya kita sah-sah saja. Jadi mohon maaf, saya tidak ada maksud apa-apa. Namun kalau bicara tentang kiat saya tadi sampaikan, yang penting nawaitunya, yang kedua mau bekerja sama, saya dan mau mendengarkan ya bawahannya. Itu aja. Jangan sampai kita ya mohon maaf ya menjadi raja sendiri. Kita harus bisa mendengar, mengayomi ya. Dan juga bekerja sama ya bersama jajaran kita, karena semua tugas kita di pemerintahan itu bukan kita yang melakukan ya. Baik pekerjaan di di kelurahan kan ada lurahnya. Berarti lurah ini bagaimana dia menjadi mata dan telinga saya. Nah, tentu kita perlu bersama memikirkan itu, dan begitu juga dengan OPD lain yang ada di Kota Padang sebanyak ya 21 lebih ya di luar camat dan lurahnya. Jadi sekali lagi yang terpenting adalah bagaimana tetap mengedepankan rasa persatuan, kebersamaan, sinergisitas, kolaborasi ya antara pimpinan dengan jajaran ataupun dengan stafnya. Jadi kalau itu terbentuk, insya Allah ya apa yang kita lakukan akan indah nanti. Alhamdulillah. Baik para penonton Dunsana Ombudsman Podcast Pelayan, saya bisa mencatat yang disampaikan oleh Pak Wali bisa jadi pembelajaran juga ilmu Pak Wali bagi saya. Pertama itu adalah niat kepada Tuhan Allah SWT dan mau mendengar OPD yang ada di Kota Padang apa keluhannya, dan mau bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintahan Kota Padang. Terakhir Pak Wali Kota, pesan-pesan Pak Wali Kota kepada seluruh OPD dan masyarakat Kota Padang dalam hal pelayanan publik. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih pada Ombudsman. Dengan kesempatan ini saya bisa menyampaikan harapan-harapan kepada seluruh warga masyarakat Kota Padang, khususnya Sumatera Barat umumnya, dan juga kepada jajaran kami di pemerintahan Kota Padang. Mari kita jaga kebersamaan dan persatuan ya, kekompakan antara pemerintah dengan masyarakat Kota Padang, dan kepada jajaran pemerintah Kota Padang saya sampaikan berulang-ulang bahwa kita ini adalah pelayan ya. Jadi kalau tidak mau jadi pelayan atau melayani ya jangan dekat-dekat dengan pemerintah, jangan bergabunglah dengan pemerintah ini ya. Jadi artinya pemerintahan ini harus bisa mengayomi ya, melayani semua kebutuhan masyarakat ya, karena kita memang di tinggian sarantiang kalau bahasa kitanya oleh masyarakat ya. Jadi inilah ya harapan kita kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Padang. Ayo ya, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari bekerja ya, tetap lihatkan rasa kebersamaan, tetap berikan perhatian yang tulus ikhlas ya, bahwa kita bekerja itu memang betul-betul untuk melayani. Nah, itu. Dan kepada masyarakat ya, berikanlah kami juga input atau masukan bagaimana kami bisa melayani masyarakat dengan baik ke depannya. Jangan takut ya, kalau ada apa-apa sampaikan saja. Ingat kepada warga masyarakat Kota Padang, kita punya aplikasi namanya Padang Kiniko ya. Nanti bisa di-download di Play Store ataupun di internet atau yang mana ibu bapak saudara-saudari semua bisa memberikan pengaduan, bisa memberikan masukan dan juga harapan kepada pemerintah Kota Padang agar kami bisa berbuat yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali Kota. Sekali lagi selamat Pak Wali Kota atas predikat kepatuhan hijau yang diterima di tahun 2022 ini. Kita beri aplaus untuk Pak Wali Kota dan jajaran. Pemirsa podcast Sang Pelayan, berakhir sudah kegiatan podcast kita dengan Pak Wali Kota Bapak Henry Sapta. Selanjutnya tunggu podcast kami dengan kepala daerah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak.